kena penyakit, ngalami kematian, ngalami kerugian katakanlah. Rugi itu sudah biasa sebetulnya. Apalagi kami bukan cuma sekedar peternak, tapi penggemukan juga. Sewaktu-waktu datang kambing baru, kadang keserang penyakit, nular ke yang sudah ada di sini. Jadi dampaknya penyakit tuh menular, itu bisa ngerugiin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel. Nah, hari ini saya mau berkunjung di tempat kandangnya Pak Deali nih, kawan-kawan. Di sini ada peternakan kambing. Nah, seperti apa nanti kambingnya kita lihat bareng-bareng, nanti kita masuk ke dalam. Oke, kita mau bahas tentang seputar peternakan kambing. Oke, kawan-kawan semua, mari kita masuk bersama-sama, mari kita ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, ini kandangnya. Nah, ini ada Pak Dealinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngasih makan kambing kah? Iya. Ada berapa ekor ini, Pak Dek? Kalau hitung kepala semuanya ada 17 ekor. Oh, dari 17 ekor. Lumayan banyak juga pejantan ini. 2. Pejantannya yang mana? Yang ini? Yang ini pejantan. Yang sebelah situ ada satu untuk yang koloni proses pengawinan, dan yang sebelah sini yang kiranya sudah hamil dan yang punya anak, yang beranak. Oh, ini ya, banyak yang udah pada beranak. Nah, Ada kalau boleh tahu ini kambingnya jenis apa aja ini? Ini dari mulai Jawa Randu, bilang orang Jawa. Oh, yang ini Jawa Randu, sama ada PE juga. Kalau PE yang mana ini, Pak Dek? Yang ini sama sebelah sini. Oh, yang itu yang besar Ya, ya? Kalau ini masuknya Jawa Randu. Oh, yang ini Jawa Randu. Oh ya, ini Pak Dek, ngomong-ngomong perkenalkan dulu ini. Namanya siapa, alamatnya sekalian di mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali dari Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Oke, terima kasih Pak Dek, biar subscriber saya pada tahu nih. Nah, ngomong-ngomong sekalian ini sambil menimba ilmunya dari kandang Pak Deali nih. Nah, kalau untuk kambing ini Pak Dek, ini kan kalau menurut saya kambingnya itu sama ya, kalau Jawa Randu kayak PE. Nah, sebenarnya yang membedakan ini apa ini Pak Dek? Jawa Randu sama PE itu. Jawa Randu yang biasa khusus orang Indramayu bilang itu seperti ini. Ini diantara Jawa Randu. Kalau yang sudah mulai kepala hitam itu dibilangnya PE. Tapi kalau untuk orang Jawa Tengah dan Timur sana yang seperti ini, yang mukanya nyakil katanya. Mukanya beda sendiri. Beda, ya? mukanya nyakil. Oh gitu, ini ya dari mulutnya ini beda ya. Oh, ini PE ya. Ini tingginya berapa ini Pak Den? Ini kurang lebih antara
80 sampai 85 cm lah kurang lebihnya. Tinggi juga ya. Nah ini kalau PE sama Jawa Randu nih gedean PE ya? Untuk fisik membedakannya, fisik PE lebih besar dan telinga ataupun mukanya ini yang membedakan. Emang agak unik ya dari itu, dari Iya. mukanya juga. Kalau yang PE, Mukanya unik, nyemengit. iya ya. Mukanya nyemengit. Memang beda ya, tapi lucu sih Lucu. kambingnya nih. Nah kalau yang sebelah situ ini pejantan apa ini namanya ini Pak De? Ini sudah persilangan. Pejantan ini dari, kalau nggak salah ini dari Sanen. Oh jenis sanen namanya ini. Ini dari jenisnya Sanen kayaknya. Cuma sudah persilangan ini. Entah sudah F berapa. Tapi ini kayaknya tinggi, besar. Kira-kira bobotnya berapa yang segede ini Pak De? Ini taksiran timbang hidup kurang lebihnya antara 8 sampai 90 kilo. Ih, gede banget ya. 80 sampai 90 kilo kurang lebihnya. Nah untuk kambing seperti ini makannya apa aja ini Pak De? Sebetulnya kalau untuk jenis Jawa seperti ini sebetulnya memperingankan peternak ya, untuk jenis pakan. Oh dari jenis pakannya. Sebetulnya apa saja dari rumput, dari dedaunan itu bisa semuanya dikonsumsi oleh kambing ini ya. Beda kalau kita ke gimbalan atau garutan, Domba ya. domba jenisnya itu harusnya kan ada rumput. Jadi untuk pencarian, kalau nggak beli ya mencari ya kadang musim hujan susah. Iya bener. Kadang kalau jadi- musim hujan. Kalau untuk petani ya alangkah mudahnya ya kambing seperti ini. Kambing Intinya yang mudah-mudah aja ya Pak De ya. Jadi di dekat kita ada contoh daun mangga seperti ini, daun lemtoro, semuanya daun-daunan sampai rumput pun dia makan semua. Oh jadi apa aja ya. Jadi intinya daun-daunan, terus Daun-daun. rumput juga bisa ya Kak. Oh begitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan hujan tetap kita kasih kayak gini, Tetap kayak daun-daunan ya. daun-daunan. Jadi kita nggak harus mencari rumput jauh lah. Minimal di sekitar kita dulu apa aja yang ada, daun pisang, daun lemtoro, bahkan daun pohon waru pun dia mau makan semua. Oh dimakan. Kirain nggak doyan Pak De. Jadi apa aja yang ada di sekitar kandang ya. Kalau Iya. misalkan ada daun mangga ya Diambil daun mangganya, jadi mempermudah lah intinya. Terus kambingnya juga tuh kayak batang-batang pohon dimakan ya, yang masih muda-muda tuh. Dari ranting sampai ke kulit. Oh gitu ya, soalnya saya baru tahu ini kalau kambing doyan seperti ini. Kirain nggak doyan. Oh jadi emang makannya dedaunan ya. Dedaunan lebih enak, sebetulnya lebih ringan lah. Jadi lebih mudah lah untuk kalau untuk proses perawatannya gimana ini Pak? Untuk perawatan paling kita cuma sekedar mau ngasih untuk obat-obatan, paling obat cacing. Itu pun bisa didapatkan dari dedaunan sendiri. Ya, contoh daun pepaya bisa. Oh daun pepaya juga mau nih. Berarti Daun pepaya tanpa ada campuran apa-apa. Untuk obat cacing. Iya. Bisa daun mengkudu juga bisa. Oh doyan ya. Pengganti obat cacing tokoh. Iya. Karena memang ini kalau makan dedaunan ya seperti doyan. Kadang kalau domba kan dikasih kayak daun pepaya,
kayak gitu kan memang agak susah juga kalau misalkan belum terbiasa. Iya. Oh, ternyata sangat mudah sekali ya kalau kambing kayak gini. Nah, kalau untuk di kandang ini, Pak, ternak semua apa banyak pejantannya? Biasanya setiap musim itu ada untuk penggemukan di gimbalan ataupun domba. Setiap musim sebetulnya udah nampung, cuma berhubung sekarang kerepotannya lebih sambil bertani juga, jadi bertani juga ini, Pak. Selain usaha domba juga bertani nih, Pak. ya betul. Jadi untuk sekarang mungkin kalau orang Indramayu bilang wayuan ya. Bukan orang aja. Oh, gitu ya. Jadi usaha juga harus wayuan. Jadi kalau satu aja itu apa ya, kurang untuk mencukupi lah. oh, gitu ya. Jadi Kurang kalau untuk ternak kambing ini nggak bisa mencukupi gitu, Pak. Kurang Oh, sebetulnya. begitu ya. Kalau kapasitasnya kecil, Ya sedikit lah ya. kapasitas sedikit. Berarti kita harus mempunyai usaha yang lain. lainnya. Oh, Usaha begitu lain. ya. Kalau untuk breeding ya. Bahasa gaul orang Indramayu itu wayuan katanya. Agak beda ya. Ataupun Nah, kalau usaha kambing ini ya ternak ini udah lama ini, Pak. ya alhamdulillah sebetulnya dari kecil. Oh, dari kecil. Sebetulnya Berarti dari udah kecil. lama ya. Jadi untuk karena apa ya? Karena seneng, Ya hobi juga ya. hobi, perasaan. Kalau hidup nggak punya ternak itu kayak orang ngontrak. Nah, coba bayangkan kalau orang ngontrak, rumahnya pindah-pindah, punya ternak. Iya, iya. Apakah nggak dimarahin sama yang punya kontrakan? Iya, benar. Nah, itu pun bagian daripada apa ya? Kalau kita sudah rumah sendiri, udah apa? Bagian daripada peribahasa itu. Iya, iya. Kalau kita rumah sendiri, perasaan kalau nggak punya ternak itu ya seperti orang kontrak aja. Iya, benar. Nggak enak ya. Iya. Jadi nggak ada kesibukan, pulang dari usaha lain, dari sawah ataupun dari dagang, nggak ada kesibukan, nggak ada ternak, kayaknya itu suntuk. Suntuk itu. Jadi Nah, oh ya, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Nah, selama beternak kambing ya, yang dijalani dari dulu sampai sekarang, nah, sebenarnya pahit manisnya ini gimana ini, Kang? Barangkali bisa dijelaskan selama beternak. jadi proses itu memang kadang pahit. Untuk proses beternak itu enggak semuanya manis. Ya katakanlah yang namanya hidup memang butuh proses, begitupun beternak ya. Iya, benar. Jadi jatuh bangun itu udah makanan sehari-hari, bisa dikatakan bosen lah, udah biasa, udah wantah katanya. Jadi Iya, iya. ngalami dari apa namanya, kambing bagus, ngalami juga kambing kena penyakit, ngalami kematian, sering lah ngalami kerugian katakanlah. Rugi itu sudah biasa sebetulnya. Apalagi kami bukan cuma sekedar peternak, tapi penggemukan juga. Sewaktu-waktu datang kambing baru, kadang keserang penyakit, nular ke yang sudah ada di sini.
Jadi dampaknya penyakit tuh menular itu bisa ngerugiin kita. Oh, bisa jadi kerugian Jadi ya, Kak? senengnya kalau sudah ngelihat udah beranak, anak kan bagus-bagus seperti ini, udah Oh, seperti itu ini ya. seakan-akan nggak ternilai ini, nggak ternilai senengnya ini, harga nggak ternilai dalam rupiah sebetulnya. Kalau udah ngelihat anakannya seperti ini, Kalau udah pada lahiran pada berarti ya, Pak? lahiran Oh, bagus-bagus, itu nggak, sebetulnya nggak ada nilainya ini. Ini yang bikin semangat. Kalau ingat sewaktu ada kesulitan, ada kerugian, ya kadang ya manusiawi, kadang trauma, kadang pengen berhenti, ada sih. Tapi kalau sudah melihat seperti anakan seperti ini, tambah lagi, memacu lagi semangat. Jadi semangatnya menggebu-gebu ya, Pak? Semangat lagi. Jadi kalau sudah menghasilkan anakan, itulah yang perasaan saya yang bikin Yang jadi tumbuh semangat ya. itu menumbuhkan semangat. Jadi nggak seperti orang ngontrak lagi, udah semangatnya besar lagi. Jadi enaknya beternak dari situ ya. Ya rasa lelah habis ngarit juga kayaknya hilang ya. Hilang. Kalau ngelihat ternak-ternak kita udah pada lahiran pada lahir. seperti ini tuh. Karena memang ternak itu yang kita tunggu-tunggu adalah anak-anakannya ya, Pak. Betul. Oh gitu ya. Karena beda sih kalau misalkan penggemukan kan kita jual beli ya. Kalau ternak kan kita untuk mengandalkan keuntungan kan dari segi anaknya, yaitu Dari segi lahiran. anak. Oh. Cuman untuk saat ini memang ya kalau dari beternak aja ya memang jelas nggak mencukupi. Kalau untuk kebutuhan Kalau untuk sehari-hari ya, kebutuhan Pak. sehari-hari. Kalau segini ini adanya cuma sekedar senang aja. Kita Hobi harus ya? hobi. Jadi untuk mencari kekurangan, menutupi kebutuhan, harus punya yang lain. Jadi harus punya usaha yang lain ya, Punya Pak ya. usaha yang lain. Baik berdagang ataupun bertani lainnya. Dan sementara yang kami lakonin sekarang beternak dan bertani. Jadi double ya, Double. beternak sama bertani. Karena kalau misalkan dari ternak aja memang nggak bisa ya untuk mencukupi setiap harinya ya, Pak. Ya, Memang betul. begitu ya. Jadi kalau cuma sekedar beternak aja ya kebanyakan kapasitas segini mencukupi kebutuhan, bohong itu nggak mungkin lah. Iya, iya. Apalagi saya sekarang sudah butuhannya udah lebih, kebutuhan anak, sekolah, biaya lain-lain, biaya listrik, dan kebutuhan hidup atau belanja keseharian lainnya, itu ya mungkin di atas 100.000. Kalau cuma sekadar mengandalkan ternak aja ya nggak bisa. Ini paling kalau bisa kalau dirupiahkan per hari paling cuma di bawah 20.000, Mbak. Iya, iya. Kalau dengan kapasitas segini, jadi jauh untuk menutupi itu. Ya kita nanti bisa menjual anakan dari mulai lahir aja, enggak proses hamil lagi, udah mulai lahir sampai kita jual nanti. Itu sudah memakan waktu 6 bulan baru mulai laku agak mendingan.
bisa laku lah 1,5 jadi duit ya. Iya. 1,5 itu kalau jantan, kalau betina paling berapa. Iya benar. Jadi untuk menutupi kebutuhan ya mustahil sih. Aduh. Nah, kalau misalkan ini barangkali pesan-pesan nih buat para pemula yang baru memulai beternak kambing ataupun beternak domba, gimana nih Pak kalau misalkan untuk usaha kambing, maksudnya barangkali sekarang kan banyak nih para pemula yang memulai beternak kambing atau domba. Nah, pesan-pesannya gimana nih biar semangat ini? Jadi yang pertama itu jelaslah seneng dulu, seneng. Kalau masalah rupiah itu nomor kesekiannya, terutama seneng dulu, coba dulu, karena dari kita mencoba baru kita tahu kekurangan dan kelebihannya, pastinya seperti itu. Kalau untuk beternak, fokus dalam beternak aja ya harus diimbangi. Contoh misalkan kita beternak sebagian atau 10 ekor ataupun berapa, kita sebagian ada jual belinya supaya harian kita ada, setidaknya ada pemasukan sambil nunggu ternak kita tumbuh bisa dijual. Bisa juga dari penggemukan tersebut kita bisa juga jadikan rupiah untuk nunggu orang nikahan ataupun orang hajatan, itu bisa. Jadi semangatlah dulu, senenglah dulu. Seneng, kalau sudah seneng itu udah nggak ternilai sebetulnya. Pundi-pundi rupiah itu nggak lagi jadi patokan utama. Yang penting senang dulu, senang dulu untuk merawat kambingnya gitu ya Pak. Jadi intinya kalau misalkan kita mau usaha kambing atau domba, kita harus punya breeding sama jual beli juga ya. Berarti domba pejantan ya, iya. Domba penggemukan. Oh begitu kalau memang untuk usaha ya. Betul. Karena kadang-kadang kebanyakan orang kan salah pengertian ataupun salah paham ataupun ya belum ngerti lah sama usaha kambing. Terkadang pengennya itu kan usaha kambing nggak punya kerjaan yang lain, pengen dari kambing tapi belum paham kalau untuk ternak kan kita membutuhkan waktu yang sangat lama, terus prosesnya juga harus sabar begitu ya Pak? Betul. Berarti kita memang harus mempunyai domba jual beli begitu ya? Ya. Oh begitu ya. Nah buat para pemula intinya seperti itu kalau untuk usaha kambing ataupun domba. Jadi kita harus ada jual beli kambingnya buat akikah ataupun buat kurban atau buat hajatan, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari buat keluarga. Caranya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita breeding untuk menutupi kebutuhan setiap hari ya kita harus punyai pekerjaan yang lain ataupun punya usaha yang lain, karena usaha kambing ternak ini untuk sampingan aja. Nah seperti itu. Oke, terima kasih nih Pak Deali udah memberikan informasinya yang sangat bermanfaat sekali dan udah memberikan sedikitnya ilmu pengetahuan tentang peternakan kambing. Nah buat kawan-kawan semua yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Nagato Channel, yang pastinya kami akan selalu memberikan video yang terbaik ataupun memotivasi kepada semua peternak. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak pada subscriber Nagato Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.